Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nahda Nur Salimah, NIM 182111218, mahasiswa semester 7, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Hukum Perdata Internasional karya Ronald Saidja, guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama, identitas buku, yang kedua, riwayat kepengarangan, yang ketiga ada sinopsis atau ringkasan isi buku, yang keempat yaitu ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Poin pertama yaitu identitas buku. Judul bukunya Hukum Perdata Internasional yang ditulis oleh Ronald Saidja, diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Dirpublish dengan jumlah halaman 117 halaman. Riwayat kepengarangan. Bernama lengkap Dr. Ronald Saidja, SHMH, lahir di Ambon pada tanggal 10 Juni 1976. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Patimura pada tahun 1998. Beliau juga telah menyelesaikan studi program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan juga program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen tetap di bidang hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Selain itu, beliau juga aktif dalam mengadakan penulisan buku, kemudian penelitian, kemudian ada penyaji makalah, saksi ahli, dan juga memberikan penyuluhan hukum. Kemudian untuk buku-buku yang pernah beliau tulis antara lain itu yang pertama ada buku Seluk-beluk Hukum Kontrak, Teori dan juga Praktik. Kemudian yang kedua ada buku Hukum Acara Perdata Indonesia. Yang ketiga yaitu ada buku Hitam Putih Hukum Perbankan. Kemudian yang keempat ada buku Konstruksi Teori Hukum. Kemudian yang kelima ada buku berjudul Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan. Nah, selain buku-buku ini ada buku-buku lain yang merupakan karya beliau, sangat banyak. Oke, lanjut teman-teman. Ada poin yang ketiga yaitu sinopsis atau ringkasan isi buku. Dalam buku ini ada 9 bab, yaitu antara lain yang pertama membahas mengenai pengantar hukum perdata internasional. Nah, pada bab ini fokus ke beberapa subbab, yaitu diantaranya ada istilah HPI dan juga ada definisi HPI. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai adanya perkembangan HPI yang oleh karena itu selalu memunculkan konflik kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Sehingga juga dibahas mengenai hukum dari perselisihan perdata internasional tersebut. Dalam bab pengantar HPI ini juga dibahas mengenai sifat dari hukum perdata internasional dan juga ada pembahasan mengenai hukum nasional dan juga hukum internasional. Nah, dan menariknya lagi di bab pengantar hukum perdata internasional ini juga dibahas mengenai beberapa aliran dan juga prinsip terkait hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua ada bab mengenai sejarah hukum perdata internasional. Dalam bab ini membahas mengenai perkembangan teori statut yang ada di Italia, terutama pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Nah, selain teori tersebut ada pembahasan juga mengenai teori statut di negara Italia, kemudian Belanda dan lain sebagainya. Fungsi dari mempelajari bab sejarah perkembangan hukum perdata internasional ini memberikan pemahaman terhadap hukum perdata di dalam kancah internasional. Bab yang ketiga yaitu membahas mengenai penunjukan kembali atau nama lainnya yaitu renvoi. Dalam bab ini membahas mengenai permasalahan renvoi yang berkaitan erat dengan prinsip nasionalitas yang menentukan status personal seseorang, terutama karena ada banyaknya perbedaan mengenai prinsip yang dianut oleh masing-masing negara. Persoalan seperti ini timbul karena pada kenyataannya ada banyak sekali sistem hukum perdata internasional itu sendiri. Jadi dalam buku ini juga membahas mengenai fakta
berasal dari perkara hukum perdata internasional yang telah dikualifikasikan. Kemudian dicari titik tautnya untuk mencari petunjuk hukum mana yang sekiranya berlaku dengan kasus atau perkara tersebut. Bab yang keempat yaitu mengenai ketertiban umum. Dalam bab ini dijelaskan bahwa dalam sistem hukum yang ada di berbagai negara itu mempunyai perbedaan antara lain yaitu ketertiban umum internasional dan juga ketertiban umum nasional. Nah, ketertiban umum internasional ini meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan negara dan juga masyarakatnya. Sedangkan kaidah umum nasional itu berisi kaidah-kaidah yang membatasi kebebasan perseorangan. Bab yang kelima yaitu mengenai persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan ini merupakan sebuah persoalan yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir atas perkara hukum perdata internasional yang dihadapi oleh hakim. Dalam perkara hukum perdata internasional ini tidak hanya berisi persoalan pendahuluan ini, tetapi juga ada yang diatur dalam sistem hukum perdata internasional yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah HPI. Bab yang keenam yaitu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum ini dilakukan karena ada kepentingan dari hukum perdata internasional, yaitu hubungan hukum yang bersangkutan digunakan pada hukum lain yang seharusnya berlaku. Bab yang ketujuh yaitu membahas mengenai penyesuaian. Jika seorang hakim dalam mengadili suatu perkara hukum perdata internasional itu sudah menemukan suatu hukum yang akan digunakan dan ternyata hukum tersebut berasal dari hukum asing, yang hukum asing tersebut berlainan dengan hukum yang ada di Lex Fori, maka hakim tersebut harus melakukan penyesuaian antara hukum asing dan juga antara hukum yang ada di Lex Fori, seolah-olah hakim tersebut melakukan perbandingan hukum. Kemudian bab yang ke-8 yaitu ada status personal. Status personal ini merupakan suatu kondisi pribadi dalam hukum yang diberikan dan juga diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaganya. Dalam bab ini juga ada dua asas secara garis besar, yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan dan juga yang kedua ada asas teritorial atau domisili. Yang terakhir yaitu bab 9 yang membahas mengenai timbal balik dan pembalasan. Timbal balik di sini merupakan suatu keadaan yang dikehendaki, sedangkan timbal balik merupakan suatu cara untuk mencapai keadaan tersebut. Poin yang keempat yaitu saya akan mengulas beberapa kekurangan dan juga kelebihan dari buku hukum perdata internasional karya Ronald Saija ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Dari segi fisik saya menemukan kelebihan yang ada pada sampulnya karena dalam sampul tersebut sudah menuliskan isi-isi yang ada di buku tersebut. Sedangkan dari segi non fisiknya buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian materinya cukup lengkap dan juga ada rangkuman di akhir babnya sehingga memudahkan pembaca dalam memahami bab tersebut secara cepat. Oleh karena itu buku ini sangat bermanfaat, terutama digunakan sebagai buku ajar. Untuk kekurangannya menurut saya itu berada di bagian daftar isi. Kenapa? Karena